rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, materi kali ini yaitu berkaitan dengan peradaban Islam di masa dinasti Umayyah di Syria. Kita tahu bahwa dalam beberapa literatur sejarah itu dinasti Umayyah itu senantiasa dibedakan pada dua bagian. Yang pertama yaitu dinasti Umayyah yang memang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang memang berpusat di Damaskus, Syria, yang memerintah dari mulai tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Kemudian yang kedua itu adalah dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol, yang pusat pemerintahannya itu berada di Cordoba, yang dimulai memerintahnya itu dari mulai tahun 756 Masehi sampai dengan 1031 Masehi, yang memang pada awalnya dinasti Umayyah di Andalusia ini adalah wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh uh, gubernur di zaman Khalifah Walid ibnu Abdul Malik, ya, di dinasti Umayyah yang dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah, ya, dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah peradaban Islam, ya, di masa dinasti Umayyah di Syria. Nanti untuk dinasti Umayyah di Andalusianya akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Nah, peradaban Islam di masa dinasti Umayyah di Syria inilah yang akan menjadi fokus utama pembahasan, ya, yang mana ini adalah aspek-aspek yang akan kita bahas, ya. Aspek-aspek yang dibahas dalam dinasti Umayyah di masa di Syria itu yang pertama adalah asal muasal lahirnya dinasti Umayyah di Syria, kemudian bagaimana sistem pemerintahannya, kemudian produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh dinasti Umayyah di Syria ini, kemudian khalifah-khalifah besar dinasti Umayyah. Ya, ini yang akan, dan yang terakhir adalah kemunduran dari dinasti Umayyah di Syria. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah asal muasal atau lahirnya dinasti Umayyah. Perlu kita tahu bahwa dinasti Umayyah ini terbagi ke dalam dari asal muasal lahirnya itu terbagi ke dalam menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode pendirian, kemudian periode kejayaan, dan periode kemunduran. Periode pendirian dinasti Umayyah, ya, ini ditandai dengan upaya dari Muawiyah yang memang menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib untuk menumpas kekuatan yang tersisa dari tentara dan pengikut Khalifah Ali yang setia, serta menumpas kaum Khawarij yang melakukan pertentangan baik kepada Ali maupun kepada Muawiyah. Ini periode pendirian. Kemudian yang kedua yaitu periode kejayaan, yang mana dimulai dari Khalifah Abdul Malik sampai dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini di masa periode kejayaan ini terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar, ya, sehingga disebutnya sebagai periode kejayaan pada bidang administrasi negara, ya, terjadi penataan kembali, ya, kemudian penaklukan-penaklukan diperluas kembali, kemudian pembangunan-pembangunan di kota juga mulai dikembangkan lagi di masa periode kejayaan mulai dari Khalifah Abdul Malik sampai dengan Umar bin Abdul Aziz, dan perkantoran pun seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah periode kemunduran yang mana ditandai dengan para khalifah yang lemah, ya, yang lebih mementingkan kepentingan keluarga dibandingkan dengan kepentingan umum, sehingga kurang memperhatikan kepentingan rakyatnya, sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran di masa dinasti Umayyah. Kemudian, bagaimana sebetulnya sistem pemerintahan di masa dinasti Umayyah ini? Yang kita tahu bahwasannya sistem pemerintahan di masa dinasti Umayyah ini sungguh sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahwa kekuasaan dinasti Umayyah ini kurang lebih berkuasa sekitar 91 tahun, yang mana ibu kota negaranya itu yang awalnya di Madinah itu pindah ke Damaskus, Syria. Ya, Damaskus, Syria ini sebagai tempat yang berkuasa ketika Muawiyah itu menjadi gubernur di Damaskus, Syria ini. Nah, sistem pemerintahannya yang awalnya itu menganut sistem pemerintahan secara musyawarah mufakat, ya kan, diganti menjadi monarki hereditis, artinya kerajaan yang senantiasa turun temurun. Jadi kekhalifahan Muawiyah ini diperoleh melalui diplomasi, ya, arbitrase itu, ya, yang memang tidak dengan pemilihan suara terbanyak. Ya, suksesi kepemimpinannya itu kemudian diturunkan secara turun-temurun terhadap keturunannya, yaitu yang pertama itu adalah kepada Yazid.
Ya, jadi Yazid bin Muawiyah ini menjadi dasar dari Muawiyah bermaksud untuk mencontoh dari uh, sistem pemerintahan yang ada di Persia dan Bizantium, yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya monarki absolut. Ya, jadi tapi tetap dengan menggunakan istilah khilafah, ya. Namun Muawiyah ini justru memberikan interpretasi baru dari kata itu, yaitu menyebutnya sebagai khalifah Allah, yang artinya itu penguasa yang diangkat oleh Allah. Nah, ini beberapa perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan di masa dinasti Umayyah dengan sistem pemerintahan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu kalau di masa Khulafaur Rasyidin itu senantiasa didasarkan atas Quran, hadis dan juga ijma. Ya, di masa dinasti Umayyah, jadi khalifah itu menjadi satu-satunya sebagai sumber kebijakan meskipun rujukannya tetap pada Quran dan hadis dari ijma. Tapi khalifah menjadi satu-satunya sumber kebijakan. Kemudian kedudukan khalifah itu sebagai pelayan masyarakat di masa Khulafaur Rasyidin, sementara di masa dinasti Umayyah khalifah itu adalah penguasa. Dari segi legitimasinya, khalifah mendapat dukungan penuh dari masyarakat ya di masa Khulafaur Rasyidin, sementara di masa dinasti Umayyah itu khalifah mengandalkan kekuatan politik. Kemudian dominasi suku, ya. Jadi tidak ada suku yang secara dominan berkuasa dalam struktur pemerintahan ini di masa Khulafaur Rasyidin. Sementara di masa dinasti Umayyah itu hanya suku tertentu yang menguasai struktur pemerintahan. Jadi hak berbicara juga dijamin, ya, oleh rakyat bebas berbicara, sementara di masa dinasti Umayyah ini betul-betul hak berbicara itu ditutup. Dan berikutnya adalah dari segi model kemasyarakatannya, ya. Peradaban Arab jahiliyah tidak berkembang, ya, ada kecenderungan semakin menghilang. Tetapi di masa dinasti Umayyah, ya, ini khalifah itu hidup dalam kemewah-mewahan, ya, sementara dalam kapasitas khalifahnya di masa Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah itu adalah sebagai pejabat politik sekaligus ulama, ya, yang sangat menguasai ilmu agama Islam. Nah, jadi sementara di masa dinasti Umayyah itu kebanyakan khalifahnya itu hanya sebagai jabatan politik dan tidak terlalu menguasai disiplin ilmu keagamaan. Ya, ini beberapa. Ya. Nah, kemudian di dalam Khulafaur Rasyidin itu penyelenggaraan pemerintahan itu dikelola dengan memperhatikan sistem musyawarah. Sementara Umayyah di masa dinasti Umayyah suara rakyat tidak dengar, terkadang dihiraukan juga. Kemudian dari segi sumber keuangan, pemerintah itu tidak memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan. Sementara di masa dinasti Umayyah pemerintahan itu justru menguasai yang namanya sumber-sumber keuangan. Nah, jadi itulah jadi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ya, memimpin pertama Khulafaur di masa dinasti Umayyah, kemudian diturunkan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah, banyak yang menentang ya kepemimpinan Yazid. Bahkan ya ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh yang terkemuka di Madinah itu tidak mau menyatakan setia, kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah memintanya memaksa penduduk untuk sumpah setia. Tapi dengan cara ini semua orang terpaksa tunduk kecuali Hussein, ya, Hussein bin Ali, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Bersama dengan itu, Syiah atau pengikut Ali melakukan konsolidasi, ya, penggabungan kekuatan, perlawanan terhadap Bani Umayyah yang dimulai oleh Hussein bin Ali. Ya. Kemudian ketika itu kemudian umat Islam uh, di daerah ini, ya kan, dari Hussein bin Ali ini karena menentang ya pemerintahan Yazid, artinya tidak setia terhadap atau tidak mendukung terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Kemudian akhirnya terjadilah di sana tidak mengakui kepemimpinan Yazid, ya, umat Islam di Kufah ketika itu mengangkat Husain sebagai khalifah. Nah, akhirnya kemudian tidak setuju tuh Yazid, ya, akhirnya menyerang ke daerah Kufah, dekat Kufah. Tentara Husain kalah dan Husain pun mati terbunuh, kepalanya dipenggal, kemudian dikirim ke Damaskus, ya, sedangkan tubuhnya itu dikubur di Karbala. Jadi perlawanan orang-orang Syiah tidak padam dengan terbunuhnya Hussein, ya, gerakan mereka bahkan lebih gigih lagi, ya, banyak pemberontakan-pemberontakan yang memang dipelopori oleh kaum Syiah yang terjadi di masa pemerintahan dinasti Umayyah, ya. Ini terkait dengan sistem pemerintahan, ya. Kemudian
ini adalah silsilah, ya, silsilah atau para khalifah yang memimpin dinasti Umayyah, mulai dari yang pertama sebagai pendiri tentunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah, kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya Yazid yaitu Muawiyah bin Yazid, dari Muawiyah bin Yazid kemudian kepemimpinan digantikan oleh Marwan bin Hakam. Ya, Marwan bin Hakam kemudian meneruskan kepemimpinannya kepada anaknya Abdul Malik bin Marwan. Dari Abdul Malik bin Marwan kemudian turun ke anaknya, ya, Walid satu, Al-Walid satu, Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian dari Al-Walid bin Abdul Malik, ya, turun ke saudara kandungnya, ya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian turun lagi dari Sulaiman ke Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, dari Umar bin Abdul Aziz, ya, kemudian turun ke Yazid, ya, bin Abdul Malik, ya. Jadi Yazid bin Abdul Malik ini Yazid, ya. Yazid 2, Yazid bin Abdul Malik, kemudian dari Yazid turun lagi ke Hisham bin Abdul Malik. Dari Hisham bin Abdul Malik kemudian turun ke Walid 2 bin Yazid. Ya, Walid 2 bin Yazid ini. Ya, kemudian turun lagi ke Yazid 3 bin Al-Walid, kemudian turun ke Ibrahim bin Walid, dan kepemimpinan terakhir yaitu Marwan, ya, Marwan bin Abdurrahman, ya, Marwan bin Muhammad, maaf, itu Marwan bin Muhammad, ya. Nah, ini Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir dari kepemimpinan di masa dinasti Umayyah, ya, Marwan bin Muhammad. Ini adalah silsilah dari dinasti. Nah, apa saja produk yang dihasilkan di masa dinasti Umayyah? Tentu banyak sekali, ya, kegemilangan-kegemilangan yang dihasilkan di masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah perluasan wilayah, jadi ekspansi yang sempat terhenti di masa Khalifah Utsman dan Ali, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Jadi di zaman Muawiyah ini Tunisia bisa ditaklukkan ketika itu, ya. Kemudian menguasai daerah-daerah di Afghanistan bahkan sampai ke Kabul, kemudian bahkan sampai ke ibu kota Bizantium, ya, ketika itu Konstantinopel. Ya, kemudian ekspansi juga dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik, ya, mengirimkan tentaranya, ya, yang berhasil menundukkan beberapa wilayah, ya, diantaranya yaitu daerah-daerah yang ekspansi ke wilayah-wilayah timur, ya. Kemudian ekspansi ke barat juga sama yang dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik. Nah, kemudian di masa pemerintahannya Walid, ya, itu masa ketentraman, kemakmuran, ketertiban juga. Jadi umat Islam merasa bahagia, ya, hidup bahagia di masanya Khalifah Walid, ya. Dan pada masa pemerintahannya juga yang kurang lebih 10 tahun itu tercatat sebagai satu ekspedisi yang memang melanjutkan perjalanan ke menyebarluaskan Islam sampai ke benua Eropa. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Torik, ya, dipimpin oleh Torik bin Ziyad, ya. Nah, ini ketika diekspansi wilayah sampai ke Spanyol, Andalusia, ya, ini di masa pemerintahannya Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian yang kedua adalah penataan kembali administrasi negara, ya, karena ketika di zamannya Khulafaur Rasyidin, ya, pimpinan wilayah itu kan hanya dibagi pada dua, yaitu pimpinan pusat dan juga pimpinan wilayah. Sementara di zamannya dinasti Umayyah itu mulai diangkat, ya, Amirul Umaro, ya. Kemudian dibentuk juga, jadi dibentuk 3 tingkatan pimpinan, yaitu mulai dari pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah, ya, kemudian pemimpin yang membawahi beberapa pimpinan wilayah. Ya, jadi ada khalifah, ya, sebagai pusat kepemimpinan, kemudian pemimpin wilayah yaitu Amirul Umaro, kemudian satu lagi Amir, ya, pemimpin wilayah itu Amir, kemudian di bawah Amir itu ada Amirul Umaro, artinya pemimpin yang di bawah yang membawahi beberapa Amir, ya. Nah, kemudian di masa ini juga, ya, terkait dengan administrasi negara juga dilakukan Arabisme, yaitu gerakan yang memang mewajibkan seluruh penduduk Muslim yang berada di wilayah kekuasaan dinasti Umayyah untuk diwajibkan untuk berbahasa Arab. Jadi semua peraturan negara ditulis dalam bahasa Arab.
Ya, semuanya diwajibkan untuk bahasa Arab ya. Nah, kemudian di masa ini juga ya dibentuk Diwan Al-Kharaj ya, Dewan Perpajakan, kemudian Diwan Al-Rasail ya, lembaga korespondensi, kemudian Diwan Al-Khotam ya, lembaga pelayanan dalam stempel, kemudian Diwan Al-Warid ya, lembaga pelayanan pos, kemudian Diwan Al-Qudat ya, lembaga peradilan, dan juga Diwan Al-Jund, yaitu angkatan bersenjata. Nah, kemudian produk yang dihasilkan berikutnya adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur, yang mana termasuk dalam hal ini adalah pembangunan berbagai monumen ya, dan masjid-masjid ya, kubah-kubah yang memang didirikan di Masjid Muawiyah di Damaskus ya, perbaikan juga Masjid Nabawi di Madinah itu dilakukan perombakan. Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan mata uang ya, pembuatan mata uang Arab pertama dalam sejarah peradaban Islam. Ya, kemudian yang terakhir adalah kelas masyarakat. Ya, jadi dibedakan kelas masyarakat itu adalah orang Islam dan non-Muslim. Jadi masyarakat Islam itu dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat Arab yang beragama Islam yang memiliki hak istimewa, dan kedua adalah masyarakat non-Arab yang beragama Islam atau disebutnya dengan mawali, yaitu warga yang kelas yang kedua. Ya, nah masyarakat membedakan masyarakat antara Arab dengan non-Arab inilah yang menjadi salah satu nantinya ya, sebagai faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Nah, kemudian berikutnya adalah ada khalifah-khalifah besar di masa dinasti Umayyah yang memang memberikan pengaruh besar terhadap penyebar luasan Islam. Yang pertama itu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, yaitu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sofyan, yang mana ini adalah sebagai pendiri ya, atau politisi ulung ya, pendiri dinasti Umayyah. Ya, jadi ini adalah pendiri dinasti Umayyah yang memang memiliki jasa dalam membangun fondasi dinasti Umayyah sehingga sanggup bertahan sampai dengan sampai dengan dinasti Umayyah itu berdiri sampai 91 tahun. Nah, jadi di masa kesuksesan Muawiyah ini yaitu ketika di masa pemerintahannya itu ekspansi diteruskan kembali ya, di masa dinasti Umayyah ini ke wilayah barat dan juga wilayah timur ya. Kemudian uh, kesuksesan Muawiyah ini memang karena didorong oleh beberapa orang yang berada di sekelilingnya, yaitu Amr bin As sebagai gubernur Mesir, kemudian Al-Mughirah dan sebagai gubernur Kufah, dan juga Ziyad bin Abihi sebagai gubernur Basrah, dan ketiga orang ini adalah sebagai politisi ulung yang menjadi andalan Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya, di masa Muawiyah bin Abi Sofyan ini tercipta stabilitas nasional, ya, kemudian didirikannya departemen-departemen baru dalam hal administrasi negara, kemudian adanya pembangunan departemen untuk pemungutan pajak, ya. Kemudian yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini dilahirkan mulai dari tahun 647 Masehi, meninggal di tahun 705. Dan beliau memimpin sejak 685 Masehi ya sampai dengan 705 Masehi ya. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini adalah sebagai orang yang di masa mudanya itu dikenal sebagai orang yang ahli ibadah ya. Jadi dia dilantik sebagai khalifah itu berdasarkan wasiat dari ayahnya, yaitu Marwan. Ya, jadi beberapa kemajuan ya yang bisa ditorehkan oleh Abdul Malik bin Marwan yaitu diantaranya adalah beliau mampu menguasai Mesir dan Syam ya, Irak ya. Nah, kemudian perintis usaha dalam Arabisasi dalam berbagai bidang ya. Kemudian berikutnya adalah penciptaan mata uang ya, mata uang pertama dalam sejarah. Kemudian perubahan bahasa ya yang mewajibkan bahasa Arab, kemudian merombak struktur pemerintahan ya. Inilah prestasi-prestasi yang diraih oleh Abdul Malik bin Marwan. Kemudian berikutnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, Al-Walid bin Abdul Malik ini adalah dikenal sebagai seorang arsitektur ulung ya dalam sejarah peradaban Islam. Ya, dia banyak mendirikan bangunan-bangunan yang megah, ya, diantaranya membangun masjid di Damaskus, ya, kemudian memperluas Masjid Nabawi. Ini adalah salah satu kesuksesan dari Al-Walid bin Abdul Malik. Dan Al-Walid bin Abdul Malik ini adalah penguasa pertama yang membangun rumah sakit ya bagi penderita penyakit kronis, dan juga rumah-rumah penderita lepra yang kemudian ditiru ya oleh Barat. Ya. Nah, prestasi terbesar dalam pemerintahan di masa Al-Walid bin Abdul Malik
dalam bidang arsitektur adalah mengubah fungsi katedral ya di Damaskus ya, St. Yahya itu kemudian menjadi masjid yang sangat agung. Masjid ini dikenal dengan nama istilah Masjid Umayyah. Sampai saat ini banyak itu dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai penjuru dunia, dan itu adalah pelopornya adalah oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, jadi Al-Walid bin Abdul Malik ini berkuasa mulai dari tahun 705 Masehi sampai dengan 715 Masehi. Nah, kemudian khalifah besar dinasti Umayyah berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, putranya Umar bin Abdul Aziz ini sebagai memang sebetulnya di masa Umar bin Abdul Aziz ini masa kegemilangan di masa dinasti Umayyah. Meskipun Umar bin Abdul Aziz ini memimpin hanya sebentar, ya, mulai dari 717 Masehi sampai 720 Masehi, tetapi kejayaan Islam dirasa sangat kesejahteraan umat ketika itu dirasakan sangat besar, sehingga Umar bin Abdul Aziz ini pantas diberi gelar sebagai khalifah kelima dari Khulafaur Rasyidin karena kesolehan dan kemuliaan dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelum diangkat menjadi khalifah dinasti Umayyah, ia adalah seorang yang kaya raya, ya. Ya, kemudian setelah diangkat menjadi khalifah, ia berubah total menjadi seorang raja yang sangat sederhana. Ya, karena kesolehannya, ia dianggap sebagai seorang sufistik zamannya itu. Ya. Nah, walaupun relatif singkat, ya, ia melakukan berbagai macam perubahan tentunya di masa dinasti Umayyah, di masa kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz, ya. Ia banyak menghidupkan tanah-tanah yang tidak produktif, ya, membangun sumur-sumur, membangun masjid-masjid, ya. Ia juga melakukan reformasi sistem zakat dan sodako, ya, sehingga di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada lagi, ya, yang namanya kemiskinan. Jadi di masa pemerintahan ini betul-betul direformasi total sistem zakat dan sodakohnya, ya, sehingga betul-betul makmur ketika itu. Nah, kemudian ini berikutnya adalah ada beberapa penyebabnya setelah peninggalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik, ya. Ya, masyarakat ketika itu yang semula hidup tentram, hidup dengan penuh kedamaian di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini berubah drastis menjadi kacau ketika dipimpin oleh Yazid bin Abdul Malik. Ya, jadi Yazid bin Abdul Malik ini yang cenderung ya hidup bermewah-mewahan, ya, yang cenderung kurang memperhatikan kehidupan rakyatnya, ya, sehingga akhirnya terjadi banyak pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah hasil dari taklukan dari dinasti Umayyah. Ya, kerusuhan pun terus berlanjut, ya, sampai digantikannya Yazid, ya, Yazid bin Abdul Malik pun meninggal, kemudian digantikan oleh Hisham, ya, Hisham bin Abdul Malik. Ya, bahkan di masanya Hisham bin Abdul Malik ini muncul satu kekuatan baru yang memang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan dinasti Umayyah, ya, yaitu kekuatan baru itu muncul dari kalangan Bani Hashim, ya, yang didukung oleh golongan Mawali. Jadi golongan Mawali itu golongan luar Arab yang memang masuk Islam tapi tidak mendapatkan prioritas, ya, dari pemerintahan ketika itu. Ya. Nah, kemudian Hisham bin Abdul Malik pun wafat. Akhirnya khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil berikutnya bukan hanya lemah, tetapi juga bermoral buruk. Ya, inilah yang menjadi memperkuat, ya, semakin memperkuat golongan oposisi, dan akhirnya di tahun 750 Masehi Daulah Umayyah ini berhasil digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan tentunya tadi ya orang Arab Mawali, ya, dan juga tentunya dari golongan orang-orang yang lainnya yang memang tidak senang dengan pemerintahan di masa dinasti Umayyah yang memang cenderung ya raja-rajanya itu sepeninggal kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz cenderung hidup mewah, ya. Ini ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama adalah sistem pemerintahan yang memang yang awalnya ya pergantian khalifah itu dilaksanakan secara musyawarah mufakat, seluruh rakyat setuju dengan kepemimpinan, kemudian diganti dengan melalui garis keturunan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab, ya. Jadi istilahnya ketika
kompetensi tidak dijadikan sebagai rujukan utama yang memimpin sebuah bangsa, maka inilah ya tunggulah kehancurannya. Jadi ketika tidak didasarkan pada sebuah kompetensi tapi didasarkan pada sebuah keturunan, maka inilah sistem pemerintahan inilah yang menjadi salah satu penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah. Kita tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali. Ketika itu kan sisa-sisa para pengikut Ali atau Syiah dan juga Khawarij ya terus menjadi gerakan oposisi yang memang menunggu kehancuran dari dinasti Umayyah ini. Kemudian pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis ya antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman semakin sebelum Islam ini semakin meruncing ya, sehingga terjadi berbagai macam pemberontakan di daerah-daerah dan yang berikutnya itu adalah sikap hidup mewah di lingkungan istana. Ini yang menjadi penyebab berikutnya kemunduran ya yang mana kepala khalifah tidak lagi memenuhi kepentingan rakyat tetapi hanya untuk memenuhi kepentingan individu dan keluarganya, maka sikap hidup mewah di lingkungan istana inilah yang menjadi salah satu penyebab kehancuran dari dinasti Umayyah. Kemudian yang terakhir adalah munculnya kekuatan baru yang mana dipelopori oleh kekuatan keturunan dari Al-Abbas ya Ibnu Abdul Muthalib atau yang nantinya itu menjadi dinasti baru ya dinasti baru yaitu dinasti Abbasiyah. Jadi setelah mundurnya dinasti Umayyah nanti muncul kerajaan baru yaitu dinasti Abbasiyah yang mana gerakan yang dipimpin oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah mendapat dukungan ya dari golongan Syiah, dari golongan Mawali ya, yang memang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan di masa dinasti Umayyah ini sehingga tergulinglah pemerintahan dinasti Umayyah itu digantikan oleh kekuasaan baru yaitu dinasti Abbasiyah ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan dinasti Umayyah di Syria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.